Halo netizen, ini adalah Toyota Limo tahun 2015. Nah, yang unik dari Toyota Limo yang di depan gue ini adalah ini masih low mileage sekali. Jadi mobil ini lagi ada di mobil 88 Depok yang statusnya itu bisa dibilang new old stock ya. Jadi ada sebuah PT yang beli mobil ini cuma nggak jadi make, dijual ke mobil 88 ini, dan kalian bisa beli mobil ini yang bisa dibilang ini mobil tahun lama tapi rasanya kayak baru karena odonya tuh rendah sekali, nanti kita lihat ya. Dan ini dijual di harga 111 juta rupiah dan sudah free BBN. Jadi pas kalian beli mobil ini itu langsung atas nama kalian ya. Untuk kontak person dari mobil 88 Depok ini bisa lihat di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ke interiornya. Kunci seperti ini, masih kunci batangan biasa dan belum ada alarmnya. Untuk interior ya, karena dia sebuah Toyota Limo yang ditakdirkan untuk menjadi mobil operasional atau mobil taksi gitu ya, interior tuh bare bones sekali, dan bagian bawahnya tuh serba hitam gitu ya, jadi supaya lebih uh, tahan kotoran, karena kan kalau mobil taksi atau mobil rental itu kan penggunanya tuh bergantian, jadi ada kemungkinan untuk kotor, makanya di kasih warna hitam biar lebih tahan kotor. Dan bahan joknya ini final gitu ya, jadi bukan kulit tapi kayak semacam bahan yang lebih durable untuk pemakaian jangka panjang. Untuk pengaturan jok pengemudi lengkap sekali dengan height adjuster, recline, dan sliding. Dan yang kerennya juga untuk karpetnya tuh kayak bawaan mobilnya gitu ya, ada tulisan ini Toyota Limo driver side, dan yang sebelah kiri tuh ada tulisannya passenger side biar nggak ketukar ya. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki dan tuas pembuka bagasi. Oke, sekarang kita nyalain aja, dan untuk nyalain mobil ini kita harus injak kopling dulu karena kalau nggak diinjak itu dia nggak mau nyala ya. Oke, sekarang kita nyalakan mesinnya aja. Wih, masih mulus. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Limo tahun 2015 ya. Dan walaupun ini mobil tahun 2015 dan kesannya ini juga ekstasi gitu ya, padahal ini bukan ekstasi, ini hitungannya mobil baru atau new old stock lah ya, karena ini masih segar sekali dengan odometer yang sangat rendah ya. Tapi ya karena emang bawaannya dia Limo gitu ya, jadi emang nggak selengkap Toyota Vios yang versi lebih mahalnya gitu ya. Untuk setirnya ini juga polos banget, belum dilapis kulit, jadi masih karet biasa. Tapi karena ini baru gitu ya, dia tuh masih bagus gitu, karetnya masih seger dan nggak botak gitu ya. Di pengaturannya dia bisa diatur juga, walaupun cuma tilt aja, nggak bisa teleskopik. Sudah lengkap dengan airbag pengemudi dan airbag penumpang juga, dan ada klaksonnya. Di belakang setir ada tuas lampu tapi belum ada triple turn signal, dan di sebelah kiri juga ada tuas wiper yang belum ada intermittent. Instrument clusternya belum Optitron, dan kalau kita lihat ke odometernya ini rendah banget, belum 500 km. Jadi in rain aja belum kelar ini mobil, tepatnya 472 km. Jadi ya hitungannya ini mobil baru, cuma emang tahunnya tua gitu. Dan daripada kalian beli mobil ekstaksi yang harganya mirip-mirip, mendingan beli ini gitu kan. Hitungannya ya mobilnya sama tapi lebih baru gitu. Dan instrument clusternya juga mirip seperti Vios gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, ada speedometer di tengahnya, dan ada fuel gauge yang gede banget di sebelah kanan. Di bagian bawahnya ada layar LCD display yang dot matrix itu, ada jam digital, odometer, trip A dan trip B. Jadi belum ada MID kayak di Vios gitu ya. Di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan di depannya tuh ada cup holder yang langsung depan AC gitu, jadi bisa mendinginkan minuman kalian. Di sini banyak banget tombol kosong gitu ya, ada tempat buat engine start stop button juga, karena di tipe Vios yang paling tinggi itu kan ada engine start stop button. Belum ada spion elektrik, dan pengaturan kaca spionnya juga diatur oleh joystick di pojokan pilar sini ya. Di bagian bawah ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedal masih gantung semua dan belum ada footrest. Di bagian door trim ini full plastik keras, bahkan sampai Vios pun juga ya. Dan dia juga belum ada power window, jadi jendelanya masih engkol, atau banyak yang bilang window by power juga. Dan masih bagus gitu ya, masih halus gitu. Untuk naik turunnya ada handle pembuka pintu di sini, belum ada central lock juga. Ada cup holder dan door pocket sama ada speaker. Terus di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, cuma ada card holder di sisi luarnya, ada grab handle, seatbelt belum bisa diatur naik turun. Terus di tengah ada
spion tengah manual dimming, ada lampu baca kanan kiri yang bisa ikut bukaan pintu juga, dan di sebelah kiri sun visornya juga polos, cuma ada airbag warning aja. Head unit ini udah dikasih yang single DIN dari Pioneer, sudah ada aux, USB dan CD, ada ventilasi AC di bagian bawahnya dan ada tombol hazard. Untuk pengaturan AC dia masih manual, dia belum climate control kayak di Vios yang tipe G gitu ya. Jadi ada fan speed di sini, 4 speed, temperatur AC-nya di sini, ada arah AC walaupun cuma ke muka dan muka kaki doang, nggak bisa ke kaca depan. Tapi sudah ada defogger belakang yang masih berfungsi dengan sangat baik, dan ada sirkulasi udaranya juga buat ngambil udara dari luar. Ada power outlet 12 volt, tempat penyimpanan. Untuk transmisi dia cuma ada manual 5 percepatan ya, walaupun ada juga Toyota Limo yang beneran Limo, bukan Vios di convert ya, yang menggunakan transmisi otomatis 4 percepatan. Itu langka sekali dan banyak yang bilang itu cuma buat pengemudi taksi yang berprestasi baik gitu ya, kalau di suatu merek taksi terkenal di Indonesia. Di belakang tuas persneling ada parking brake, ada tempat penyimpanan dan cup holder, glove box, belum soft opening, dan ada airbag penumpang depan juga. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Limo 2015 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Limo 2015 ini. Oke, untuk di kabin belakang ini juga ya standar sekali ya. Ini sebuah mobil yang cukup lega sebetulnya. Ini adalah posisi berkendara gua, tinggi gua 170 cm, dan di sini masih ada 5 jarian untuk legroom. Untuk headroom emang agak ngepas ya. Ini gue senderan ke head restraint, cuma tersisa 1 jarian. Tapi kalau misalnya gue agak duduk males begini, ini masih lebih lega. Di belakang jok ini juga nggak ada seat back pocket ya, jadi nggak ada tempat penyimpanan di belakang jok depan. Lantai tengahnya ini juga rata karena dia akan berpenggerak roda depan. Untuk bahan jok belakang sama seperti jok depan ya, dia menggunakan bahan vinyl seperti ini yang lebih durable, tapi emang agak licin gitu ya, tapi it's okay, bukan fabric yang gampang kotor. Head restraint ini juga bisa di adjust ya harusnya, yang tengah juga, dan seat belt dia 3 titik di semua sisi, dan ada input Isofix juga ya di sini, jadi bisa buat kursi bayi. Oh ya, ada 1 buah lampu kabin di tengah sini yang ini nggak bisa ikut pintu, tapi bisa dinyalain individual gitu, dan ada grab handle di sebelah kanan sama di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim belakang sama seperti door trim depan, dia full plastik, nggak ada aksen chrome, nggak ada soft touch, dan jendelanya juga masih window by power. Di bagian bawah sini juga ada cover speaker yang entah ada speakernya atau enggak. Di sisi nggak ada, cuma ada 2 speaker di depan doang. Oke, kayak cukup segitu dulu untuk di bagian kabin dari Toyota Limo 2015 ini. Ya sekarang kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Limo tahun 2015 ini. Nah, untuk mesinnya dia masih menggunakan mesin yang sangat legendaris di keluarga Yaris atau Vios ya, yaitu mesin 1 NZFE 1500 cc 4 silinder dengan teknologi VVT-i. Untuk tenaganya juga lumayan besar, 107 horsepower dengan torsi sekitar 140-an Nm. Untuk tenaganya disalurkan ke roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan. Untuk ruang mesin ini juga rapi banget, sudah ada engine cover dengan logo VVT-i yang merah terang gitu. Udah dicat ruang mesinnya, tapi belum ada peredam di bagian kap, so masih cukup oke. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Limo ini ya sesuai Toyota Limo gitu ya. Sangat basic, sangat sederhana, dan benar-benar purposeful. Jadi benar-benar dipakai sesuai fungsinya gitu ya. Karena di Indonesia ini Toyota Limo kan seringnya dipakai sebagai taksi, dan kalau di luar negeri itu ada versi Toyota Vios yang tipe J atau mungkin Toyota Yaris sedan gitu ya, yang sama-sama rakitan di Kerawang tapi diekspor ke seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang gitu ya, dan di sana tuh dijadiin taksi juga atau dijadiin mobil fleet sih seringnya. Jadi Toyota Vios itu bener-bener basic gitu ya, sebuah sedan yang bisa dipakai untuk titik A ke titik B, dan tampilannya tuh sederhana sekali. Di sini tuh serba polos gitu ya, grillnya nggak ada aksen chrome, cuma di bagian logo Toyota doang. Airdam juga simple, lampunya pun juga simple karena dia
masih halogen reflektor seperti ini, nggak ada LED-LED-an, nggak ada proyektor seperti Vios tipe G juga. Di bagian bawah belum ada fog lamp. Lanjut ke bagian sampingnya, velgnya masih kaleng. Dan uniknya di mobil ini bannya itu masih ban bawaan pabrik ya, karena di sini kalau kita lihat 2115. Jadi bannya itu buatan minggu ke-21 tahun 2015. Jadi seumuran sama mobilnya. Ini bannya Dunlop SP10 ukuran 175 65 R14. Untuk rem depan disc brake, di belakang tromol, tapi belum ada ABS seperti Vios. Ada lampu sen di bagian samping. Untuk spion luarnya polos banget, tapi udah bisa dilipat walaupun manual, dan pengaturan kaca juga tadi manual. Ada semacam sirip pemecah angin di bagian sini, nggak ada talang air, tapi di bagian pilar tuh ada semacam cover blackout gitu ya. Jadi walaupun dia warna hitam tapi tetap dikasih cover blackout pilar. Untuk remnya seperti ini, yang belakang masih tromol ya, kelihatan beda sama Vios yang tipe G. Untuk bagian belakangnya juga sama, simple, masih full hitam gitu ya. Cuma di sini entah kenapa nggak ada emblemnya, harusnya ada gitu ya. Lampu belakang juga semuanya full bohlam ya, lampu mundur, lampu sen, lampu senja sama lampu rem full bohlam. Di bagian garnish bagasi belakang juga warnanya itu hitam doff, bukan chrome seperti Vios, dan masih ada lubang kuncinya karena itu dia nggak ada tombol atau tuas membuka bagasi di belakang gitu ya. Ada reflektor di belakang yang kalau di versi ekspor itu buat fog lamp belakang. Untuk di bagian kaca sudah lengkap dengan defogger dan ada antena short pull. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Nah, bagasinya tuh cuma bisa dibuka dari tuas di sini atau menggunakan kunci kontaknya yang dicolokin ke lubang sini ya. Untuk bagasi juga lega, seperti khasnya sedan gitu ya, bener-bener lapang. Dan joknya ini kemungkinan nggak bisa dilipat ya, karena kalau kebanyakan taksi itu kan juga dikasih besi pembatas biar mengurangi kasus kriminal juga, karena dulu kan ada yang ngetren tuh ada penjahat di bagasi, dia ngejebolin jok dari bagasi buat ngerampok gitu ya. Tapi banyak kan sekarang dikasih besi penjaga. Di belakang sini juga ada ban serepnya yang sama-sama kaleng, full size, dan nggak ada apa-apa lagi sih di bagian sini. Untuk bagasinya sendiri udah dicat dan ada cover dulu seperti ini. Lampu plat nomor juga masih bohlam. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Limo tahun 2015 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari mobil 88 Depok ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.